Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan badan, kesehatan jasmani dan rohani di tengah wabah corona yang masih melanda ini. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita, yakni kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Misal yang ketiga, yakni tentang pembahasan talqinul mayyit. Pembahasan talqinul mayit ini dimohon untuk disimak hingga selesai, jangan di skip agar tidak salah paham nantinya. Baik, sebelum kita memulai pengajian kita, marilah kita bertawassul kepada pengarang. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati ajma'in, tuma khususan ila mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala al-misal tsalisu at-talqinu lil mayyit. Adapun misal yang ketiga yakni talqin bagi mayit. Talqin secara bahasa maknanya mengajar atau memahamkan secara lisan. Sementara menurut istilah talqin artinya mengajar atau mengingatkan kembali kepada orang yang nazar, orang yang sedang sakaratul maut, atau kepada si mayit yang baru saja dikubur dengan lafaz-lafaz tertentu. Nah, itulah makna daripada at-talqin. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi al-juz'i al-awwali hadza at-talqinu al-madhkuru ya'ni talqinul mayyiti ba'da ad-dafni qad sabata an ta'ifatin minas sahabati annahum amaru bihi ka Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi. Qala Ibnu Taimiyah, telah berkata Imam Ibnu Taimiyah fi fatawihi, di dalam fatwa-fatwanya Ibnu Taimiyah, al-juz'il awwali, juz yang pertama. Jadi Ibnu Taimiyah itu di dalam kitab Majmu'atul Fatawa yang berjumlah 37 jilid itu mengatakan di dalam juznya yang pertama. Siapa Ibnu Taimiyah? Supaya tidak salah paham. Jadi Ibnu Taimiyah itu nama lengkapnya adalah Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Abdussalam Ibnu Abdullah bin Abi Qasim An-Namiri Al-Harrani Ad-Dimashqi Al-Hambali. Jadi beliau ini adalah pengikut mazhab Hambali. Abul Abbas Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang digelar dengan Syekhul Islam versinya mereka. Jadi kitabnya ini memang kitabnya cukup panjang ya, cukup besar sampai 37 jilid. Ini juz yang pertama tentang pasalnya itu tentang pembahasannya tentang tauhid uluhiyah. Hadza at-talqinu al-mazkuru. Adapun talqin ini al-mazkuru yang telah disebutkan, yang akan disebutkan, yakni talqinul mayyiti ba'da dafni. Artinya talqin mayit ba'da dafni, setelah mayit itu dikuburkan. Qad sabata an ta'ifatin, sungguh telah pasti. An ta'ifatin, daripada satu kelompok, minas sahabati, daripada sahabat. Annahum
amaru bihi, bahwasanya sahabah amaru telah memerintahkan as-sahabah bihi dengan talqin. Siapa? Di antara sahabat itu ka Abi Umamah al-Bahili, seperti Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi dan selainnya. Beliau ini wafat pada tahun 81 Hijriah di kota Syria. Waruwiya fihi hadithun 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lakinnahu mimma la yuhkamu bi sihhatihi. Waruwiya dan telah diriwayatkan fihi di dalam masalah mayit, talqin mayit, hadisun satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu akan tetapi adapun hadis tersebut mimma termasuk hadis la yuhkamu yang tidak dihukumi hadis tersebut bisihhatihi dengan kesohihannya. Walam yakun katsirun minas sahabati yaf'alu dzalika. Falihadza qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama'i inna hadza talqina la ba'sa bihi. Walam yakun katsirun dan tidak ada katsirun banyak minas sahabati daripada sahabat yaf'alu dzalika melakukan dzalika akan hal tersebut talqin mayit. Walihadza karena inilah qala al-Imam Ahmad berkata Imam Ahmad Ibnu Hanbal wa ghairuhu dan selain daripada Imam Ahmad Ibnu Hanbal minal ulama'i daripada para ulama, inna hadza talqina sesungguhnya talqin ini la ba'sa bihi tidak mengapa. Farakhasu karena itu mereka merukhsah memberikan keringanan bihi padanya talqin. Walam ya'muru bihi dan mereka para ulama lam ya'muru tidak memerintahkan bihi dengan talqin. Jadi Imam Ahmad dan para ulama yang lain tak memerintahkan kepada talqin, juga tidak melarang. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabis Syafi'i wa Ahmad. Wastahabbahu dan menghukumi mustahab hu kepada talqin ta'ifatun satu kelompok min ashabis Syafi'i daripada golongan mazhabnya Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i wa Ahmad dan satu kelompok dari golongan Imam Ahmad. Wa karihahu dan memakruhkan hu kepada talqin ta'ifatun satu golongan min ashabi Malikin wa ghairihim daripada sahabat-sahabat atau murid-muridnya Imam Malik wa ghairihim dan selain daripada mereka. Amal hadithu alladhi qala annahu mimma la yuhkamu bisihhatihi fahadha lafzuhu. Adapun hadis, alladhi hadis qala yang telah berkata annahu bahwasanya hadis tersebut mimma termasuk hadis la yuhkamu bisihhatihi yang tidak dihukumi dengan kesahannya hadis. Fahadha lafzuhu maka adapun ini lafzuhu ialah lafaz hadis tersebut. Qala Abu Umamah al-Bahili telah berkata Imam Abu Umamah al-Bahili, "Idza ana muttu fasna'u bi kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bimautana." Idza apabila saya muttu telah meninggal saya, fasna'u maka lakukanlah oleh kalian bi terhadap diriku kama sebagaimana Amarwan telah memerintahkan kepada kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perintahnya? An-nasna'a hendaklah kita berbuat, kita melakukan bimautana dengan mayit-mayit kami. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu bersabda Rasulullah, "Iza mata apabila meninggal wafat ahadun salah satu min ikhwanikum
daripada saudara-saudara kamu sekalian. Fasawaitumut turaba, maka ratakanlah oleh kalian at-turaba, akan tanah, ala qabrihi, di atas kuburnya. Falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, maka hendaklah berdiri ahadukum, siapa salah seorang kalian, ala ra'si qabrihi, di bagian atas kepalanya kuburan mayit, di sebelah atas ra'si qabrihi, sebelah ujung ya kuburnya si mayit. Tsummal yaqul, kemudian hendaklah mengucapkan kalimatnya begini, ya fulan ibnu fulanah, wahai fulan ibnu fulanah. Sesuai yang meninggal siapa? Misalnya ya Ahmad ibnu Fatimah misalnya. Sesuai daripada siapa yang meninggal. Fa innahu yasma'uhu wa la yujibu. Sesungguhnya mayit itu yasma'uhu, mendengar. Siapa mayit? Hu akan qaul. Wa la yujibu, namun dia tak mampu untuk menjawab. Tak mampu sama sekali untuk menjawab. Tsummal yaqul, kemudian ucapkanlah oleh kalian, oleh dia yang mentalqin, ya fulan ibnu fulanah. Ucapkan lagi ya fulan ibnu fulanah, wahai fulan bin fulanah. Fa innahu yastawi qa'idan, sesungguhnya mayit itu yastawi, beristiwa, duduk, qa'idan, hal keadaannya duduk ya. Tsummal yaqul, kemudian ucapkanlah lagi ya fulan ibnu fulanah. Ucapkan lagi yang ketiga sama dengan ucapan pertama. Fa innahu yaqulu, karena sesungguhnya si mayit yaqulu, akan mengatakan, arsyidna, berilah oleh kamu petunjukna kepada kami, yarhamukallahu, niscaya memberikan rahmat kepada kamu Allah, oleh Allah. Walakin la tash'uruna, akan tetapi kalian itu tak merasakan. Falyaqul, maka ucapkanlah, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Uzkur, sebutlah olehmu wahai mayit, ma akan sesuatu, kharajta, telah keluar engkau, alaihi, atasnya, ma minad dunya, daripada dunia. Apa ucapannya? Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang layak disembah illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa annaka radita billah, bahwasanya engkau radita, ialah ridha engkau, billahi, kepada Allah, Rabban, sebagai Tuhanmu, wa bil islami, dan dengan ridho dengan Islam, dinan, sebagai agama, Nabi Muhammadin, dan dengan Nabi Muhammad, nabiyan, sebagai nabi, wabil Quran imama, dan dengan Al-Quran, ridho terhadap Al-Quran, imaman, sebagai imam. Fa inna munkaran wa nakiran, sesungguhnya malaikat mungkar dan nakir, ya'khudhu kulla wahidin minhuma, mengambil, maksudnya memegang, kullu wahidin, masing-masing satu daripada, minhuma, keduanya mungkar atau nakir, biari sahibihi, memegang tangan sahibnya, artinya mayit, si mayit. Wa yaqulu, dan ia mengatakan, intoliq, berangkatlah olehmu, bina, dengan kami, ma yuqa'iduna, kami tidak akan menundukkan kamu. Wa qala rajulun, lalu berkatalah rajulun, seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam na'rif ummahu, jika kami tidak mengetahui ummahu, ibunya si mayit, tadi kan ya fulan ibnu fulanah, wahai fulan bin fulanah, ibunya tidak tahu siapa nama ibunya. Qala tansibuhu ila Hawa, Nabi bersabda, engkau nasabkan, engkau nisbahkan hu, kepada si fulan yang tak tahu nama ibunya tadi, ila Hawa, kepada Hawa.
Ya fulan ibn Hawa. Yaqul Asy-Syaukani qala al-Hafizu fi kitabih at-Talkhis, berkata oleh Imam Asy-Syaukani, qala telah berkata al-Hafiz maksudnya Ibnu Hajar Al-Asqalani fi kitabih di dalam kitabnya At-Talkhis yang berjudul At-Talkhis, hadzal hadisu, adapun hadis ini isnaduhu jayyidun, isnadnya itu jayyid, wa ayaduhu ad-Diya'u, dan menguatkan kepada hadis ad-Diya'u, Imam ad-Diya fi kitabaihi di dalam dua kitabnya ad-Diyauddin Al-Mukhtarah wal Ahkam, yakni kitab Al-Mukhtarah dan kitab Al-Ahkam, bisa dirujuk nanti di sana. Aku lupa papi talqini, aku mengatakan papi talqini di dalam kitab talqin khilafun, di dalam masalah talqin ini khilafun, adapun perbedaan di kalangan para fiqhiyun, khilafun fiqhiyun, khilaf fiqhiyun, khilaf fikih. Jadi ada perbedaan di dalam para ulama, bagi para ulama, bahwa mimma bagi adamu tabadulul inkari bisya'nihi, bahwa adapun di dalam masalah talqin ini mimma termasuk sesuatu yang bagi yang sebaiknya ada mutabadulil inkari, tidak saling bercekcok bisya'nihi dengan masalah talqin ini, balha tasyadduda, apalagi sampai tasyaddud, sampai melakukan kekerasan, wa ta'adiya minal jaraihi, sampai melampaui batas, sampai adu otot, yang sampai terjadi seperti itu. Kenapa? Karena memang masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ziyadatun minal faqir, ini hazihi ziyadatun minal faqir, ini adalah tambahan dari sang faqir, kayak Haji Ibnu Mas'udi. Wa an Damrah bin Hubaib radhiyallahu anhu ahadit tabi'in qala, dari Damrah bin Hubaib, semoga Allah meridhoinya. Damrah merupakan salah satu dari tabi'in, Nabi, sahabat, tabi'in. Setelahnya baru tabi'it tabi'in. Jadi kurun kedua setelah sahabat tabi'in. Qala, ia berkata, kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyiti qabruhu wa ansarafa an-nasu 'anhu ay qala 'inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah thalatha marratin. Kanu adalah siapa mereka? Yastahibbuna, memustahabkan, idza apabila suwiya diratakan, 'alal mayyiti atas mayit, qabruhu kuburannya. Jadi dimustahabkan, disunahkan setelah diratakan kuburnya si mayit tadi, wansarafa an-nasu, lalu berpaling an-nasu, para orang-orang manusia, anhu daripada mayit, ayyuqala, hendaklah ayyuqala diucapkan, inda qabrihi, di sisi kuburannya si mayit, ya fulan, wahai si fulan, qul, katakanlah, la ilaha illallah thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Ya fulan, qul rabbi Allahu wa dini al-islamu wa nabi Muhammadun. Wahai fulan, katakanlah, maksudnya wahai si mayit ya. Qul, katakanlah olehmu, rabbi Allahu, Tuhanku adalah Allah, wa dini, dan agamaku adalah Islam, wa nabi, dan nabiku adalah Nabi Muhammad. Rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan. Meriwayatkan kepada hadis ini Sa'id bin Mansur mauqufan, dalam keadaan hadis mauquf. Oleh Tabrani, dan bagi Imam At-Tabrani, nahuhu, ialah sama dengan hadis Umamah Al-Bahili di atas, min hadis Umamah Abi Umamah Al-Bahili, marfu'an, hal keadaannya marfu', mutawwalan. Alhamdulillah, kita sudah membahas secara utuh, telah membaca tadi secara selesai bab tentang talqinul mayit. Memang talqin mayit ini memang menjadi perdebatan di kalangan para ulama, tidak hanya para ulama salaf, juga jadi perdebatan di kalangan para ulama khalaf. Oleh karena itu, hendaklah kita bersifat moderat, hendaklah kita bersifat tawazun,
ta'adul di dalam menyikapi perbedaan ini, sehingga kita tidak mudah membid'ahkan orang-orang yang melakukan talqin, ataupun kita menyalahkan orang-orang yang tidak melakukan talqin ketika mayit itu dikuburkan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya, semoga ada barokahnya. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya, misal yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.